Perjalanan menuju ke sana bukan sekadar menguras tenaga, melainkan seperti mengikis kewarasan manusia secara perlahan. Bagi Ardi, seorang pemuda kota yang terbiasa dengan hiruk-pikuk klakson dan gedung bertingkat, keheningan hutan Kalimantan adalah sebuah teror tersendiri yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sudah 4 jam lamanya tubuh Ardi terguncang di dalam mobil gardan ganda yang melintasi jalanan tanah kuning bergelombang. Kanan dan kiri hanya ada satu pemandangan monoton yang tak berujung, yaitu barisan pohon kelapa sawit. Ribuan, mungkin jutaan pohon yang berdiri tegak seperti prajurit diam yang sedang mengawasi siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka. Langit yang semula cerah perlahan berubah menjadi kelabu, seolah matahari enggan menyinari tempat itu terlalu lama. Sopir yang membawanya, seorang bapak parubaya bernama Pak Ruslan, tidak banyak bicara sejak mereka meninggalkan bandara kecil di kota terdekat. Pak Ruslan hanya sesekali menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya keluar jendela yang sedikit terbuka. "Masih jauh kah, Pak?" tanya Ardi memecah keheningan. Suaranya terdengar parau karena terlalu lama diam. Pak Ruslan melirik sekilas lewat spion tengah. Tatapannya datar, sulit ditebak. "Sebentar lagi, Wal. Kita harus naik klotok dulu menyeberang sungai. Site tempat Mas Ardi kerja itu lokasinya di ujung, terisolasi. Kalau air sedang pasang, kita bisa cepat. Kalau surut, ya nasib," jawab Pak Ruslan dengan logat Banjar yang kental. Ardi hanya mengangguk pelan. Ia kembali menyadarkan kepalanya ke kaca jendela yang bergetar. Sinyal di ponselnya sudah lama mati. Tanda silang merah di pojok layar seakan menegaskan bahwa ia kini benar-benar sendirian, terputus dari dunia luar yang ia kenal. 1 jam kemudian, mobil berhenti di sebuah dermaga kayu ulin yang tampak tua dan licin karena mulut. Di bawah sana, sungai dengan air berwarna coklat pekat mengalir tenang namun menghanyutkan. Bau tanah gambut dan rawa langsung menyergap hidung Ardi begitu ia turun dari mobil. Bau yang khas, campuran antara aroma daun busuk dan sesuatu yang lembab. Mereka berpindah ke sebuah perahu kayu bermesin tempel atau yang biasa disebut klotok. Mesin menderu memecah kesunyian sungai. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai, Ardi melihat hutan bakau yang lebat dengan akar-akar mencuat seperti jemari raksasa yang hendak mencengkeram permukaan air. Tidak ada suara burung yang berkicau riang, hanya ada suara serangga hutan yang berdenging panjang menciptakan orkestra alam yang bukannya menenangkan, tapi malah membuat bulu kudut meremang. Sesampainya di dermaga site perkebunan, hari sudah mulai gelap. Matahari hanya menyisakan semburat jingga yang tampak seperti luka gores di langit barat. Ardi disambut oleh suasana mes karyawan yang sunyi. Bangunan mes itu berbentuk rumah panggung memanjang, terbuat dari kayu ulin yang kokoh, dengan kolong rumah yang gelap gulita. "Ini kamar Mas Ardi. Berdua sama Yono ya, dia operator alat berat. Orangnya pendiam tapi baik kok," kata Pak Ruslan sambil menyerahkan kunci kamar nomor 04. Ardi menyeret kopernya masuk. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Kamar itu sederhana, hanya ada 2 ranjang besi, 1 lemari kayu besar dan sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di salah satu ranjang, seorang pria sedang duduk bersila sambil melipat baju. Pria itu menoleh saat Ardi masuk. Wajahnya tirus, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan matanya tampak cekung seperti orang yang kurang tidur. "Malam Mas, saya Ardi, HRD baru di sini," sapa Ardi mencoba ramah. Pria itu tersenyum tipis, sangat tipis, hingga hampir tak terlihat. Ia bangkit dan mengulurkan tangan yang terasa dingin saat bersentuhan dengan kulit Ardi. "Yono," jawabnya singkat, suaranya pelan, seperti berbisik. Setelah perkenalan singkat yang canggung itu, Yono pamit keluar untuk mandi, meninggalkan Ardi sendirian di kamar remang-remang itu. Ardi mulai membongkar isi tasnya. Ia membuka laci tas kecil di samping ranjangnya untuk menyimpan beberapa barang pribadi. Namun, gerakan tangannya terhenti. Di sudut laci yang gelap itu, Ardi menemukan sebuah bungkusan kecil dari kain merah lusuh yang diikat dengan benang hitam. Ukurannya hanya sebesar ibu jari. Penasaran, Ardi mengambil bungkusan itu. Rasanya ringan, tapi ada sensasi hangat yang aneh saat benda itu menyentuh telapak tangannya. "Apa ini?" gumam Ardi pelan. Ia hendak membuka ikatan benang hitam itu ketika tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam total. Gelap gulita langsung menyelimuti ruangan. Suara mesin genset di kejauhan terdengar batuk-batuk sebelum akhirnya menderu stabil kembali.
tapi lampu tetap mati. Dalam kegelapan itu, indera penciuman Ardi menangkap aroma yang sangat menusuk. Bukan bau tanah gambut atau rawa seperti tadi siang, ini bau yang berbeda. Bau anyir darah segar yang bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat kuat. Seolah-olah ada seseorang yang meletakkan sekeranjang bunga melati yang sudah dilumuri darah tepat di depan hidungnya. Yono, itu kamu? Panggil Ardi mencoba meraba-raba mencari ponselnya di saku celana untuk menyalakan senter. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang berdesir menyusup lewat celah ventilasi kayu di atas jendela. Tiba-tiba, Ardi merasakan hembusan napas dingin tepat di belakang tengkuknya. Hembusan itu begitu dekat, seakan ada seseorang yang berdiri menempel di punggungnya. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia mematung, tak berani menoleh. "Selamat datang di tanah kami." Suara itu terdengar lirih, serak dan berat, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama kering. Itu bukan suara Yono, itu suara seorang wanita tua. "Siapa di sana?" teriak Ardi sambil memutar badannya dan menyalakan senter ponsel. Cahaya senter menyapu seluruh ruangan. Kosong, tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Pintu kamar masih tertutup rapat. Bungkusan kain merah di tangannya tadi sudah tidak ada, entah jatuh kemana saat ia panik. Ardi berdiri terpaku dengan napas memburu. Ia yakin betul tadi mendengar suara itu. Dan bau anyir itu perlahan memudar, digantikan kembali oleh bau lembab kayu ulin tua. Namun, ada satu hal yang membuat lutut Ardi lemas. Di lantai kayu tepat di belakang tempat ia berdiri tadi, terdapat jejak kaki basah berukuran kecil. Jejak kaki telanjang yang berwarna kemerahan, seperti lumpur tanah gambut yang bercampur sesuatu yang lain. Belum sempat Ardi memeriksa jejak itu lebih dekat, pintu kamar terbuka. Yono masuk dengan handuk tersampir di bahu. Wajahnya basah dan segar sehabis mandi. Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali dengan terang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Kenapa, Di? Kok pucat begitu macam orang sakit?" tanya Yono datar sambil menutup pintu. Ardi menelan ludah. Matanya masih tertuju ke lantai tempat jejak kaki tadi berada. Jejak itu sudah hilang, bersih. "Enggak, Mas. Tadi mati lampu, saya kaget saja," jawab Ardi berbohong, meski tangannya masih gemetar hebat. Malam itu, Ardi tidur dengan lampu menyala. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari sambutan selamat datang yang sebenarnya. Sambutan dari mereka yang tak kasat mata. Penghuni asli yang bersemayam di balik rimbunnya pohon sawit blok D17. Jarum jam di dinding mes menunjuk angka 2 dini hari. Suasana di luar begitu senyap, seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Ardi terbolak-balik di atas kasurnya yang keras. Matanya terasa berat, tapi pikirannya tak mau diajak kompromi. Bayangan kejadian tadi sore, suara bisikan wanita tua dan bau anyir itu masih menghantui benaknya. Di ranjang sebelah, Yono sudah terlelap sejak beberapa jam lalu. Posisi tidurnya menghadap tembok, memunggungi Ardi. Napasnya terdengar teratur, sesekali diselingi dengkuran halus. Setidaknya kehadiran Yono yang tenang itu sedikit memberi rasa aman bagi Ardi. Baru saja Ardi hendak memejamkan mata, suara Yono berubah. Dengkuran halusnya berganti menjadi tarikan napas yang berat dan tersendat-sendat, seperti orang yang sedang dicekik. Ardi langsung membuka mata dan menoleh ke arah ranjang Yono. "Jangan, Bah." Suara igawan Yono terdengar parau dan penuh ketakutan. Tubuhnya mulai bergerak gelisah. Kakinya menendang-nendang selimut tipis yang menutupinya. "Yon, kenapa Yon?" panggil Ardi pelan, mencoba membangunkan teman sekamarnya itu. Yono tidak menjawab. Ia justru semakin meracau. Kali ini suaranya lebih jelas dan nadanya terdengar putus asa. "Kita mau dibawa kemana? Jangan bawa kami. Panas, panas." Ardi bangkit dari tempat tidur dan menghampiri Yono. Ia mengguncang bahu temannya itu pelan. Tubuh Yono terasa panas sekali dan keringat dingin membasahi kening serta lehernya. "Yon, bangun Yon, kamu mimpi buruk," ucap Ardi sedikit lebih keras. Tiba-tiba, Yono tersentak bangun. Matanya terbelalak lebar, napasnya memburu cepat.
Ia menatap berkeliling ruangan dengan tatapan liar, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Mana? Mana dia? Tanya Yono dengan suara bergetar. Mana siapa? Nggak ada siapa-siapa, Yon. Cuma kita berdua. Kamu tadi ngigau, jawab Ardi sambil mengambilkan segelas air mineral dari botol yang ada di meja. Yono menerima gelas itu dengan tangan gemetar, lalu meneguknya sampai habis. Ia menyeka keringat di wajahnya dengan lengan baju. Tatapannya perlahan mulai fokus kembali, meski sisa-sisa ketakutan masih terlihat jelas di wajahnya. Maaf, Di. Aku mimpi aneh. Rasanya nyata sekali. Gumam Yono pelan, mengatur napasnya. Mimpi apa emangnya? Tanya Ardi penasaran. Yono terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke lantai kayu. Aku mimpi kita berdua naik perahu klotok di sungai itu lagi. Tapi air sungainya bukan coklat, Di. Merah. Merah darah. Terus perahu kita nggak jalan di air, tapi ditarik sama ratusan tangan pucat dari bawah sungai. Mereka narik kita masuk ke dalam hutan, ke arah pohon besar itu. Kalimat Yono terhenti. Ia tidak melanjutkan ceritanya. Ardi merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat kondisi Yono yang masih syok, ia mengurungkan niatnya. Ya sudah, lanjut tidur aja, Yon. Cuma bunga tidur itu. Kecapean kali kamu, kata Ardi mencoba menenangkan. Padahal dirinya sendiri mulai merasa tidak enak. Ardi kembali ke kasurnya. Tenggorokannya terasa kering. Air di botolnya sudah habis diminum Yono tadi. Terpaksa ia harus keluar kamar menuju dapur umum di ujung lorong mes untuk mengambil air minum. Dengan langkah ragu, Ardi membuka pintu kamar. Lorong mes itu panjang dan remang-remang, hanya diterangi satu lampu bohlam kuning yang suram di ujung sana. Lantai kayu berderit nyaring setiap kali ia melangkah, memecah kesunyian malam. Sesampainya di dapur, Ardi segera mengisi botol minumnya dari dispenser. Dapur itu letaknya agak terpisah di bagian belakang mes. Dindingnya setengah terbuka, langsung menghadap ke arah hutan sawit yang gelap gulita. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma tanah basah. Saat Ardi sedang menutup botolnya, tiba-tiba ia mendengar suara. Sret, sret. Suara itu berasal dari atas atap seng dapur. Suaranya berat dan kasar, seperti ada karung berisi pasir basah yang ditarik perlahan-lahan di atas seng. Ardi terpaku. Matanya menatap langit-langit dapur yang terbuat dari papan kayu renggang. Ia bisa melihat celah-celah atap seng di baliknya. Sret. Suara itu berhenti tepat di atas kepalanya. Hening sejenak. Ardi menahan napas. Tidak berani bergerak sedikit pun. Jantungnya berpacu liar. Apakah itu musang atau monyet? Tapi kalau hewan, biasanya langkahnya cepat dan ringan. Suara ini berat dan terseret. Lalu, suara lain muncul. Cit, cit, cit. Suara itu melengking tinggi, mirip suara anak ayam yang terjepit, tapi nadanya ganjil. Lebih mirip suara tawa kecil yang tertahan di tenggorokan. Suara itu begitu dekat, seolah makhluk yang mengeluarkannya sedang menempelkan mulutnya tepat di celah atap seng di atas kepala Ardi. Bulu kuduk Ardi berdiri serentak. Ia teringat cerita-cerita horor yang pernah ia dengar. Di Kalimantan, suara anak ayam di tengah malam bukan pertanda baik. Apalagi jika suaranya terdengar dekat, itu tandanya dia masih jauh. Tapi jika suaranya terdengar jauh, tandanya dia sudah ada di dekatmu. Masalahnya suara cit-cit ini terdengar sangat dekat, tepat di atas ubun-ubunnya. Namun insting Ardi berteriak bahwa makhluk itu benar-benar ada di sana, hanya terpisah selembar seng tipis darinya. Dengan sisa keberanian yang ada, Ardi mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia terus menatap ke atas, takut jika tiba-tiba atap itu jebol. Setelah mencapai pintu lorong, Ardi langsung berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari, kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Ardi langsung membanting pintu dan menguncinya. Napasnya tersengal-sengal. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. Kenapa lagi, Di? Dikejar setan kah?
Suara Yono mengejutkannya. Ardi menoleh. Yono sudah tidak tidur lagi. Ia duduk meringkuk di pojok kasur. Lututnya ditekuk sampai dada, kedua tangannya memeluk lutut erat-erat. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari sebelumnya. Matanya melotot menatap ke arah ventilasi di atas jendela kamar mereka. "Bisa dengar nggak, Di?" bisik Yono tanpa menoleh ke Ardi. "Dengar apa, Yon?" tanya Ardi. Suaranya bergetar. "Itu, di atap," jawab Yono lirih. Telunjuknya gemetar menunjuk ke langit-langit kamar. Ardi menajamkan pendengarannya. Hening. Tidak ada suara gesekan atau suara anak ayam seperti di dapur tadi. "Gak ada suara apa-apa, Yon." Yono mengeleng pelan ke arah Ardi. Matanya kosong, namun penuh teror. Bibirnya bergetar saat ia mengucapkan kalimat yang membuat darah Ardi membeku. "Di lubang ventilasi itu tadi, ada mata merah yang ngeliatin aku tidur, Di. Matanya merah nyala. Terus dari mulutnya netes cairan kental. Baunya amis sekali." Ardi memberanikan diri mendekati jendela. Ia tidak melihat apa-apa di ventilasi yang gelap itu. Namun saat ia mendekatkan hidungnya ke arah jendela, bau anyir darah segar itu kembali tercium. Kuat dan pekat, seolah baru saja ditumpahkan di sana. Malam itu tidak ada lagi yang berani tidur. Ardi dan Yono duduk berjauhan di atas kasur masing-masing, ditemani suara tetesan misterius di luar jendela yang tak kunjung berhenti hingga azan subuh berkumandang. Pagi menyapa dengan kabut tebal yang menyelimuti seluruh area perkebunan. Matahari tampak enggan muncul. Sinarnya hanya mampu menembus tipis di balik awan mendung, membuat suasana pagi itu terasa suram dan dingin. Ardi masih duduk di tepi ranjangnya. Matanya terasa perih karena kurang tidur. Di ranjang seberang, Yono sudah rapi dengan seragam kerjanya, kemeja abu-abu dengan logo perusahaan di dada kiri. Anehnya, Yono pagi ini tampak berbeda 180 derajat dari sosok ketakutan tadi malam. Ia bersiul pelan sambil menyisir rambutnya yang klimis, seolah teror mata merah dan tetesan amis itu tak pernah terjadi. "Woi Di, bengong aja. Ayo sarapan, keburu telat apel pagi," tegur Yono santai, menepuk bahu Ardi cukup keras. Ardi tersentak kaget. Ia menatap Yono tak percaya. "Yon, kamu gak ingat tadi malam?" tanya Ardi ragu. Yono mengerutkan kening lalu tertawarnya. "Ingat apa? Mimpi buruk itu kah? Biasalah Di, namanya juga tempat baru, adaptasi. Udahlah, jangan dipikirin. Ayo." Yono melangkah keluar kamar dengan ringan. Ardi terdiam, merasa ada yang ganjil. Bagaimana mungkin seseorang bisa melupakan ketakutan sedalam itu hanya dalam hitungan jam? Namun Ardi memilih diam dan bergegas mandi. Apel pagi dilaksanakan di lapangan terbuka di depan kantor utama. Ratusan pekerja berbaris rapi. Ardi, sebagai staf HRD baru, berdiri di barisan depan bersama staf kantor lainnya. Di hadapan mereka berdiri Pak Sardi, mandor besar yang disegani di site itu. Perawakannya tegap, kumisnya tebal melintang, dan tatapannya tajam seperti elang. Setelah memberikan arahan teknis soal target panen, Pak Sardi tiba-tiba merendahkan suaranya. Wajahnya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah peta besar dan menempelkannya di papan tulis. Telunjuknya mengetuk keras pada satu area yang ditandai dengan garis merah tebal. "Dengar baik-baik, terutama buat yang baru datang." Suara Pak Sardi menggelegar, matanya menyapu seluruh barisan pekerja, dan entah kenapa, tatapannya sempat berhenti lama di wajah Ardi dan Yono. Ini adalah Blok D17, lokasinya di ujung utara, berbatasan langsung dengan hutan lindung. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah area terlarang, zona merah. Tidak ada aktivitas panen, tidak ada perawatan, dan tidak ada yang boleh masuk ke sana tanpa izin tertulis dari saya atau manajer estate. Paham? "Siap, paham Pak," jawab para pekerja serempak. Namun Ardi bisa mendengar kasak-kusuk gelisah di barisan belakang. Alasannya jelas, medan rawa gambut dalam, banyak ular berbisa, dan sinyal radio mati total di sana. Kalau kalian tersesat atau celaka di dalam, tidak ada yang bisa menolong. Jangan cari mati konyol, lanjut Pak Sardi tegas, lalu menutup apel pagi itu. Ardi merasa ada yang disembunyikan. Alasan medan rawa terdengar terlalu klise untuk larangan sekeras itu. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekati sekelompok buruh panen yang sedang istirahat merokok di belakang gudang pupuk. Mereka adalah warga lokal,
suku Dayak dan Banjar yang sudah bekerja di sana sejak pembukaan lahan. "Permisi Pak, boleh numpang tanya?" sapa Ardi sopan sambil menawarkan rokok. Seorang bapak tua dengan tato motif bunga terong di bahunya menerima rokok itu sambil tersenyum ramah. Namanya Pak Ujang. "Boleh Mas Ardi, mau tanya apa? Soal blok D17 tadi kah?" Tebak Pak Ujang tepat sasaran, seolah sudah membaca pikiran Ardi. Ardi mengangguk. "Iya Pak, apa benar cuma karena rawa? Kok Pak Sardi sampai segitunya melarang?" Pak Ujang menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang asapnya ke udara. Ia menatap ke arah utara, ke arah di mana blok D17 berada. Tatapannya menerawang jauh. "Bukan cuma rawa, Mas. Rawa di sini mah biasa bagi kami. Tapi tanah di sana itu, tanah panas," ucap Pak Ujang pelan. "Tanah panas bagaimana, Pak?" Pak Ujang mendekatkan wajahnya. Suaranya berubah menjadi bisikan. "Dulu, waktu pembukaan lahan tahun 90-an, banyak kejadian aneh di sana. Alat berat mati mendadak, operator kesurupan massal. Kata orang tua-tua dulu, itu tempat buangan. Tempat orang-orang dulu membuang ilmu yang tidak sanggup mereka bawa mati. Termasuk ilmu parakang." "Parakang? Itu sejenis kuyang?" tanya Ardi, teringat cerita horor populer. Pak Ujang mengangguk pelan. "Mirip Mas, tapi lebih ganas. Kalau kuyang cari darah bayi, parakang ini pemakan segala yang bernyawa. Di sana itu Mas Ardi, ada satu pohon banggeris raksasa yang tidak bisa dirobohkan oleh bulldozer manapun. Di bawah pohon itulah, katanya, gerbangnya." Ardi merinding mendengar cerita itu. "Jadi, benar-benar nggak ada yang berani ke sana, Pak?" "Kami warga lokal pamali keras ke sana, Mas. Tapi..." Pak Ujang berhenti sejenak, matanya menyipit melihat sesuatu di kejauhan. "Kadang ada saja orang luar yang bebal, tergoda sama yang jaga di sana. Biasanya penampakan wanita berbaju putih, cantik sekali katanya. Kalau sudah kena tegur sama dia, wah, susah obatnya, Mas." Obrolan mereka terhenti ketika bel istirahat selesai berbunyi. Ardi kembali ke kantor dengan pikiran berkecamuk. Sepanjang hari, ia tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Kata-kata wanita berbaju putih itu terus terngiang. Sore harinya, saat jam pulang kerja, Ardi berjalan kaki menuju mes. Langit mulai gelap, transisi menuju maghrib. Saat melewati jalan setapak yang berbatasan dengan pinggiran hutan sawit, Ardi langkahnya terhenti. Di kejauhan, sekitar 50 meter di depannya, ia melihat seseorang berdiri mematung di pinggir parit besar. Ardi menyipitkan mata. Itu Yono. Seragam kerjanya masih melekat, tapi ia berdiri tegap menghadap lurus ke arah hutan lebat di seberang parit. Hutan itu adalah arah menuju blok D17. "Yon, ngapain di situ?" panggil Ardi. Yono tidak menoleh. Ia tetap diam kaku seperti patung. Ardi mempercepat langkahnya mendekat. "Yon, udah mau maghrib ini. Ayo balik." Saat Ardi sudah berada beberapa langkah di belakangnya, barulah ia melihat sesuatu yang aneh. Yono tidak sedang melamun. Yono sedang tersenyum sendiri, senyum lebar yang tidak wajar, hingga menampakkan gusi atasnya. Matanya melotot tanpa berkedip menatap kegelapan hutan di depannya. Dan yang membuat Ardi terpaku ngeri adalah tangan kanan Yono. Tangan itu terangkat sedikit, melambai pelan dengan gerakan kaku, seolah sedang menyapa seseorang di dalam hutan sana. Padahal, Ardi yakin 100% tidak ada siapa-siapa di sana, hanya semak belukar dan pohon sawit tua yang menjulang hitam. "Yon," panggil Ardi lagi, kali ini sambil menepuk bahu Yono. Yono tersentak hebat, seolah baru saja dibangunkan dari hipnotis. Senyum lebar itu seketika lenyap, digantikan wajah bingung. Ia menoleh ke Ardi dengan tatapan linglung. Di, loh, kok aku di sini? Bukannya tadi aku udah jalan ke mes ya?" tanya Yono polos. "Anda tadi? Kamu tadi ngeliatin apa di sana, Yon? Kamu senyum-senyum sendiri sambil dada-dada?" Yono mengerutkan kening, tampak berusaha keras mengingat sesuatu. Aku nggak tahu, Di. Tadi rasanya ada yang manggil nama aku. Suaranya halus banget, kayak lonceng kecil. Terus ada wangi melati, Di. Wangi banget. Aku cuma ngikutin wangi itu." Ardi langsung teringat bau anyir bercampur melati di kamar mereka semalam. Ia menatap hutan di hadapan mereka, gelap, pekat, dan sunyi. Tapi kali ini, ia merasa hutan itu tidak kosong. Di antara celah-celah pepohonan yang gelap itu, Ardi merasa ada ribuan mata yang sedang mengawasi mereka berdua, menunggu saat yang tepat untuk menarik mereka ke dalam kegelapan blok D17. "Ayo pulang, Yon. Sekarang," tarik Ardi tegas,
menyeret temannya menjauh dari tempat itu sebelum azan maghrib benar-benar berkumandang. 1 minggu berlalu sejak kejadian di pinggir hutan itu. Hari-hari di perkebunan sawit berjalan monoton bagi Ardi, namun tidak bagi Yono. Ardi mulai menyadari perubahan drastis pada teman sekamarnya itu. Yono yang dulu pendiam tapi ramah, kini semakin tertutup. Ia jarang berada di mes lepas jam kerja. Setiap sore, tepat pukul 5, Yono akan mandi, berdandan rapi, menyisir rambutnya dengan minyak rambut beraroma menyengat, lalu menghilang hingga larut malam. Kondisi fisik Yono pun memburuk dengan cepat. Wajahnya semakin tirus, tulang pipinya menonjol tajam, dan kulitnya berubah pucat keabu-abuan seperti mayat hidup. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam, kontras dengan bola matanya yang kini sering terlihat merah dan berair. Anehnya, meski fisiknya tampak rapuh, Yono selalu mengaku merasa sangat bugar dan bersemangat. "Kamu sakit, Yon? Muka kamu pucat banget loh," tegur Ardi suatu malam saat Yono baru pulang entah dari mana. Yono hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering. "Sakit apaannya, Di? Aku sehat walafiat. Malah rasanya tenaga aku nambah terus tiap hari. Kamu aja yang kebanyakan kerja di kantor AC, jadi lemes." Ardi tidak bisa membantah, meski hatinya berteriak ada yang salah. Yang paling mengganggu Ardi adalah bau itu. Setiap kali Yono pulang malam, aroma bunga melati yang sangat pekat selalu mengikutinya. Menempel di baju, rambut, bahkan pori-pori kulitnya. Bau melati yang tidak wajar, karena di sekitar mes maupun kebun sawit tidak ada satupun tanaman melati. Baunya begitu kuat hingga membuat kepala Ardi pening dan mual. Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap seng mes, menciptakan kegaduhan yang menyamarkan suara-suara lain. Ardi sedang menyeduh kopi di kamar ketika Yono tiba-tiba duduk di sampingnya. Wajahnya berseri-seri, sebuah ekspresi yang ganjil di wajah sepucat itu. "Di, aku mau cerita sama kamu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi sama Pak Sardi," bisik Yono, matanya berbinar antusias. Ardi meletakkan gelas kopinya. Perasaannya tidak enak. "Cerita apa, Yon?" "Aku punya pacar, Di. Cantik banget. Namanya Ratih," ucap Yono bangga. Jantung Ardi berdegup kencang. Nama itu asing, tapi entah kenapa memberikan aura tidak nyaman. "Ratih? Orang mana, Yon? Anak karyawan sini juga?" Yono menggeleng cepat. "Bukan, dia orang kampung seberang sungai, desa lama yang ada di balik bukit utara itu. Dia sering main ke perbatasan kebun kita pas sore-sore. Kami kenalan seminggu lalu." "Desa di balik bukit utara?" Ardi mengerunyutkan dahi. Setahu Ardi dari peta di kantor, arah utara adalah hutan lindung lebat dan blok D17. Tidak ada desa di sana. Pemukiman warga terdekat ada di selatan, dekat dermaga. "Yon, di utara itu hutan lindung loh. Mana ada desa?" sanggah Ardi hati-hati. Yono mendengus kesal, tersinggung. "Ada, Di. Kamu kan orang baru, mana tahu jalan kikus. Rati itu beda, Di. Dia sopan, halus, kulitnya putih bersih kayak pualam. Nggak kayak cewek-cewek sini yang gosong kena matahari. Rambutnya panjang sampai pinggang, wangi melati terus." Deskripsi Yono membuat bulu kudut Ardi meremang. Wangi melati. Itu menjelaskan bau yang menempel pada Yono setiap malam. "Terus, kenapa nggak pernah diajak ke mes, Yon? Kenalinlah sama aku," pancing Ardi. Yono menggeleng lagi. "Nggak bisa, Ratih pemalu banget. Dia nggak mau ketemu orang banyak. Lagian dia cuma bisa keluar pas maghrib. Katanya nggak boleh sama bapaknya kalau siang. Adat sana ketat banget, Di." Hanya bisa keluar pas maghrib. Ardi menelan ludah. Semua tanda-tandanya mengarah ke hal yang tidak logis. Namun melihat sorot mata Yono yang begitu memuja, Ardi tahu percuma berdebat menggunakan logika. Yono sudah terjerat. "Hati-hati, Yon. Di sini banyak pantangan. Ingat kata Pak Ujang, jangan main-main sama orang sana." Ardi mencoba memperingatkan secara halus. Yono malah terkekeh menepuk bahu Ardi. "Ah, kamu ini penakut kali. Tenang aja,
Ratih itu sayang sama aku. Dia malah kasih aku ini biar aku kuat kerja. Yono merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil seukuran kelingking. Isinya cairan kental berwarna kuning keemasan. Minyak apa itu, Yon? Tanya Ardi curiga. Minyak pengeretan katanya, tanda cinta. Disuruh oles di alis setiap mau ketemu dia. Yono membuka tutup botol itu dan seketika bau amis anyir yang sangat busuk menyebar memenuhi kamar, mengalahkan aroma kopi Ardi. Itu bau yang sama dengan yang Ardi cium di malam pertama. Yon, itu baunya busuk banget. Buang, Yon. Ardi menutup hidungnya, menahan muntah. Yono justru menghirup aroma botol itu dalam-dalam dengan nikmat. Matanya terpejam estetik. Wangi begini kok dibilang busuk? Hidung kamu yang bermasalah, Di. Ardi terdiam, ngeri melihat tingkah temannya. Yono bukan lagi Yono yang ia kenal. Keesokan harinya, Ardi pulang kerja lebih awal karena merasa tidak enak badan. Saat ia masuk ke kamar mandi umum mes untuk mencuci muka, ia mendengar suara orang berbicara di depan cermin wastafel. Suaranya pelan, seperti berbisik mesra. Ardi mengintip pelan. Di sana ada Yono, berdiri menghadap cermin besar yang agak buram. Tapi Yono tidak sedang menatap pantulan dirinya sendiri. Tangannya terangkat ke udara di belakang kepalanya dengan gerakan menyisir yang lembut dan berulang-ulang. Rambut kamu makin panjang ya, Tih? Halus banget, bisik Yono pada ruang kosong di belakang punggungnya. Ardi menahan napas. Di pantulan cermin, Ardi hanya melihat Yono sendirian. Tangan Yono menyisir udara kosong. Tapi Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bahu kanan Yono, baju seragamnya tampak tertekan ke bawah, seolah ada dagu seseorang yang sedang bersandar manja di sana. Kain baju itu melesak, membentuk cekungan kecil yang nyata. Dan di lantai kamar mandi yang basah, Ardi melihat bayangan Yono di bawah lampu neon yang berkedip. Bayangan itu aneh. Bayangan kepala Yono terlihat normal, tapi di samping bayangan kepalanya ada bayangan kedua. Bayangan kepala lain dengan rambut panjang yang mengurai berantakan, menempel erat di leher bayangan Yono. Cantik, cantik sekali, desah Yono lagi. Kali ini ia memiringkan kepalanya seakan sedang mendengarkan bisikan di telinganya, lalu tertawa kecil, tawa yang mirip suara cit-cit anak ayam. Ardi menahan napas, kakinya gemetar hebat. Ia ingin lari, ingin berteriak menyadarkan Yono, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sebelum Ardi sempat kabur, Yono tiba-tiba berhenti bergerak. Lewat pantulan cermin, mata Yono yang merah menyala melirik tajam ke arah pintu tempat Ardi mengintip. Yono menyeringai lebar, seringai yang merobek wajahnya hingga ke telinga. Ardi, sini kenalan. Ratih malu-malu nih, katanya kamu wangi. Ucap Yono dengan suara yang bukan suaranya. Suara berat wanita tua yang pernah Ardi dengar di malam pertama. Ardi tidak menunggu sedetik pun lagi. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari kamar mandi, meninggalkan tawa Yono yang menggema mengerikan di lorong mes yang sepi. Ardi menghabiskan sisa siangnya dengan duduk gelisah di pos satpam depan. Satu-satunya tempat yang ia rasa cukup aman karena ramai orang. Ia tidak berani kembali ke kamar, setidaknya sampai matahari benar-benar terbenam dan lampu-lampu jalan dinyalakan. Namun, Ardi tahu ia tidak bisa menghindar selamanya. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi Yono. Pukul 5 sore, tepat saat langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, Ardi melihat Yono berjalan keluar dari area mes. Penampilannya sangat rapi. Kemeja flanel kotak-kotak yang disetrika licin, celana jeans bersih, dan rambut yang disisir klimis mengkilap. Namun, kontras dengan pakaiannya yang necis, wajah Yono terlihat makin mengerikan. Kulitnya abu-abu pucat, dan matanya cekung dengan tatapan kosong yang lurus ke depan. Yono berjalan menuju parkiran motor operasional kantor. Ia mengeluarkan sebuah motor roda 3,
viar atau tosa yang biasa dipakai untuk mengangkut pupuk atau sampah sawit. Ardi yang melihat itu langsung bangkit dari pos satpam. Firasat buruknya menyala seperti alarm kebakaran. "Yon, mau kemana?" teriak Ardi sambil berlari kecil menghampiri. Yono menoleh. Senyum lebar itu kembali menghiasi wajahnya. Senyum yang terasa dipaksakan oleh otot wajah yang kaku. Di, pas banget kamu ada di sini. Temenin aku yuk," ajak Yono antusias. "Temenin kemana?" tanya Ardi waspada, menjaga jarak aman 2 meter dari Yono. "Nganter Ratih pulang. Kasihan dia sendirian jalan kaki dari perbatasan. Tadi dia minta diantar, katanya kakinya sakit. Sekalianlah, kamu kan kemarin penasaran pengen lihat Ratih. Ini kesempatan bagus, Di," bujuk Yono. Matanya berkedip-kedip cepat, tidak wajar. Ardi menelan ludah. "Ratih? Mana Ratihnya, Yon? Nggak ada siapa-siapa di sini." Yono tertawarnya, lalu menunjuk ke arah bak belakang motor roda 3 yang kosong melompong. "Tuh loh, udah duduk manis di bak belakang. Masa kamu nggak lihat sih? Dia lagi benerin selendangnya. Sayang, sapa Ardi dong," ucap Yono sambil melambai ke arah bak motor yang kosong. Ardi menatap bak besi berkarat itu. Kosong. Hanya ada sisa-sisa daun sawit kering dan debu tanah merah. Tidak ada wanita cantik, tidak ada selendang, tidak ada siapa-siapa. Namun, Yono menatap ke sana dengan penuh cinta, seolah-olah ia sedang melihat bidadari turun dari kayangan. "Tuh kan, dia senyum sama kamu, Di. Katanya kamu ganteng tapi penakut," ledek Yono sambil terkekeh. Bulu kuduk Ardi meremang hebat. Ia ingin menolak mentah-mentah, berteriak pada Yono bahwa ia gila. Tapi di sisi lain, Ardi berpikir ini mungkin kesempatan satu-satunya untuk membuktikan pada Yono bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Atau lebih buruk lagi, untuk melihat kemana sebenarnya Yono pergi setiap sore. "Oke, aku ikut. Tapi aku duduk di bak belakang ya, nemenin Ratih," kata Ardi dengan suara bergetar mencoba masuk ke dalam permainan gila ini. Yono tampak senang bukan main. "Nah, gitu dong. Sip, ayo naik." Ardi memanjat naik ke bak motor roda 3 itu. Ia duduk di sudut kiri, sengaja menjauh dari posisi di mana Yono bilang Ratih duduk, di sudut kanan. Besi bak motor terasa dingin di pantatnya. "Udah siap, Yang?" tanya Yono ke arah spion. Tapi matanya tertuju pada ruang kosong di sebelah Ardi. Lalu Yono mengangguk sendiri, seolah mendapat jawaban. "Oke, pegangan ya." Mesin motor menderu kasar. Yono memutar gas, dan kendaraan roda 3 itu pun melaju meninggalkan area mes, menuju jalan tanah utama perkebunan yang mulai gelap. Sepanjang perjalanan, Ardi merasa seperti orang bodoh sekaligus ketakutan setengah mati. Yono di depan terus saja mengoceh, mengobrol dengan Ratih lewat spion, atau menoleh ke belakang sekilas. "Iya, nanti Mas beliin bedak yang kamu mau itu." "Hah? Enggak kok, Ardi orangnya baik. Cuma agak kaku aja." Ardi hanya diam mematung, mencengkeram besi pinggiran bak motor erat-erat. Angin sore menerpa wajahnya, membawa debu jalanan. Mereka melewati blok demi blok kebun sawit yang sunyi. Semakin jauh mereka melaju, semakin sedikit lampu jalan yang terlihat. Pohon-pohon sawit di kanan kiri jalan tampak seperti raksasa hitam yang membungkuk mengawasi mereka. Tiba-tiba, Ardi merasakan perubahan suhu yang drastis. Udara di bak belakang motor itu menjadi sangat dingin, menusuk tulang. Padahal ini dataran rendah Kalimantan yang tropis dan lembab. Lalu hidung Ardi kembali menangkap bau itu. Bau bunga melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Baunya datang dari arah sudut kanan bak motor, tempat Ratih seharusnya duduk. Ardi berberanikan diri melirik ke sudut itu. Kosong. Tetap kosong secara visual. Tapi, Ardi melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di dasar bak motor yang berdebu tebal, perlahan-lahan muncul sebuah lekukan. Debu-debu itu tertekan ke bawah, membentuk pola. Pola pantat seseorang yang sedang duduk dan 2 telapak kaki kecil yang menapak halus di lantai bak besi. Lekukan itu nyata. Ada sesuatu yang berbobot, sesuatu yang tak terlihat, sedang duduk tepat di sebelahnya. "Di, Ratih bilang kamu ganteng loh," seru Yono dari depan.
Suaranya terdengar riang gembira. Ardi tidak menjawab. Ia tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, Ardi merasakan sentuhan fisik. Sebuah hembusan napas sedingin tes meniup tepat di lubang telinga kanannya, diikuti bisikan halus yang terdengar jelas di tengah deru mesin motor. "Jangan lihat, nanti kamu naksir." Suara itu lembut, mendayu-dayu, tapi memiliki nada ancaman yang mengerikan. Jantung Ardi seakan berhenti berdetak. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati sebisanya. Ia tahu sekarang, dia tidak sendirian di bak motor itu. Ratih ada di sana, benar-benar ada. Motor terus melaju menembus kegelapan, semakin jauh meninggalkan peradaban, menuju ke arah utara yang terlarang, menuju Blok D17. Jalanan tanah yang mereka lalui semakin menyempit dan rusak. Lubang-lubang besar berisi genangan air lumpur membuat motor roda 3 itu berguncang hebat, membanting-banting tubuh Ardi di bak belakang. Namun anehnya, Yono di depan tampak tenang-tenang saja mengemudi, seolah jalanan di depannya mulus seperti aspal bandara. Ia bahkan bersenandung kecil, lagu daerah yang melodinya asing dan menyayat hati. Liriknya dalam bahasa Dayak kuno yang Ardi tidak mengerti artinya. Tapi intonasi Yono terdengar fasih sekali, seperti penutur asli. Langit sudah sepenuhnya gelap gulita. Hanya sorot lampu motor yang kuning remang-remang menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah lautan pohon sawit. Kiri dan kanan hanyalah dinding kegelapan yang pekat. Suara serangga hutan berdenging nyaring, bersahut-sahutan dengan suara mesin motor yang menderu kasar. Ardi masih memejamkan mata, tangannya mencengkeram besi bak motor sampai buku-buku jarinya memutih. Hembusan napas dingin di telinganya tadi sudah hilang, tapi sensasi kehadiran makhluk itu di sebelahnya masih sangat kuat. Bau melati yang menyengat itu kini bercampur dengan bau lain yang lebih busuk, seperti bau bangkai tikus yang sudah meletus perutnya. "Di, buka matamu. Sayang loh, pemandangannya bagus. Bulan lagi terang tuh," seru Yono tiba-tiba. Ardi membuka matanya perlahan. Memang benar, bulan purnama sedang bersinar terang di langit. Cahayanya menembus celah-celah daun sawit, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas tanah. Ardi memberanikan diri melirik ke sudut kanan bak motor lagi. Lekukan di debu itu masih ada, tapi kali ini Ardi melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di bawah sorot sinar bulan yang pucat, Ardi melihat bayangan motor mereka terpantul di jalan tanah merah di samping kiri. Bayangan motor roda 3 itu terlihat jelas. Ada bayangan Yono yang sedang menyetir di depan. Ada bayangan Ardi yang duduk meringkuk di bak belakang. Tapi ada satu bayangan lagi. Di atas bahu kiri Yono, dalam bayangan itu terlihat ada sebuah gumpalan bulat yang menggelantung. Ardi menyipitkan mata, fokus pada bayangan di tanah yang bergerak seiring laju motor. Gumpalan itu bukan helm atau tas, itu berbentuk kepala manusia. Kepala dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah, seolah-olah ada seseorang yang sedang membonceng di punggung Yono dengan cara memeluk lehernya erat-erat dari belakang. Kepalanya disandarkan di bahu Yono. Ardi menatap punggung asli Yono di depannya. Tidak ada apa-apa di sana, hanya punggung Yono yang kurus berbalut kemeja flanel. Tapi di bayangan tanah, sosok kepala tambahan itu terlihat jelas, bergerak-gerak mengikuti irama tubuh Yono. "Yon," panggil Ardi lirih, suaranya tercekak. "Apa Di? Bentar lagi sampai kok. Ratih bilang rumahnya udah deket, tuh di balik tikungan depan," sahut Yono tanpa menoleh. "Berat nggak Yon, motornya?" tanya Ardi memancing, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. "Hah, berat apaannya? Enteng kok, kayak kapas. Ratih kan langsing di..." Hehehe. Yono terkekeh lagi. Ardi merasa mual. Ia yakin beban motor ini bukan beban fisik biasa. Mesin motor meraung-raung seakan sedang menanjak bukit terjal, padahal jalanan di sini datar. Asap knalpot mengepul hitam pekat. Motor ini sedang menarik beban supranatural yang sangat berat. Tiba-tiba, motor tersendat-sendat. Brebet-brebet. Lampu depan berkedip-kedip mau mati. Loh kok ngadat? Perasaan bensin full tadi? Gerutu Yono, memutar-mutar gas dengan panik. Motor itu akhirnya mati total.
Hening seketika menyergap, hanya suara napas Ardi yang memburu dan suara jangkrik hutan yang mendominasi. Mereka berhenti tepat di sebuah persimpangan jalan setapak yang sempit. Di sebelah kiri adalah parit besar dengan air hitam pekat, di sebelah kanan adalah tebing tanah setinggi 2 meter yang di atasnya rimbun oleh semak belukar liar, bukan lagi pohon sawit. Ardi mengenali tempat ini dari peta Pak Sardi. Ini adalah batas vegetasi. Batas antara kebun sawit produktif dengan hutan lindung. Gerbang menuju blok D17. Waduh, mogok di. Turun dulu yuk, dorong dikit. Ajak Yono santai, seolah mogok di tengah hutan angker jam 7 malam adalah hal biasa. Ardi turun dari bak motor dengan kaki gemetar. Ia menyalakan senter ponselnya. Cahayanya menyorot ke sekeliling. Sunyi, terlalu sunyi. Yon, kita balik aja yuk. Jalan kaki nggak apa-apa. Ini tempatnya nggak enak banget, bisik Ardi. Yono tidak mendengarkan. Ia sibuk mengutak-atik mesin motor di bawah jok. Nanggung di. Ratih bilang rumahnya tinggal jalan kaki dikit ke sana tuh. Yono menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap gulita, yang mengarah masuk ke dalam hutan lebat. Saat itulah Ardi melihatnya. Di ujung sorot lampu senter ponselnya, sekitar 10 meter di depan mereka, berdiri sosok seseorang. Ardi mengarahkan cahaya senternya lurus ke arah sosok itu. Seorang wanita. Ia mengenakan kain sarung tenun bermotif khas Dayak dengan warna merah marun yang dominan, dipadu dengan atasan kebaya putih lusuh yang tampak kotor oleh tanah. Rambutnya panjang terurai, hitam lebat menutupi sebagian wajahnya. Di lehernya melingkar kalung manik-manik berwarna-warni yang berkilauan tertimpa cahaya senter. Wanita itu berdiri mematung di tengah jalan setapak, membelakangi hutan gelap blok D17. Ia menatap lurus ke arah mereka berdua. Kulitnya pucat pasi, seputih kertas, kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Nah, itu dia. Rati sudah jemput, seru Yono girang. Ia meninggalkan motornya begitu saja dan berlari kecil menghampiri sosok wanita itu. Yon, jangan Yon, itu bukan manusia, teriak Ardi panik, berusaha meraih tangan Yono tapi meleset. Yono terus berlari mendekat. Ardi terpaku di tempatnya, matanya terbelalak ngeri melihat sosok Ratih itu lebih jelas. Wajah wanita itu cantik, memang sangat cantik, dengan kulit halus seperti pualam, tapi ekspresinya kosong, dingin, tanpa emosi sedikit pun. Dan bibirnya merah merekah, bukan karena lipstik, tapi seperti baru saja meminum darah segar. Saat Yono sudah berada 1 meter di depan wanita itu, Yono merentangkan tangannya hendak memeluk. Sayang, maaf ya, motornya mogok, ucap Yono manja. Wanita itu tidak bergerak menyambut pelukan Yono. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat Ardi ingin muntah karena kengeriannya. Dan dalam sekejap mata, Ardi melihat kaki wanita itu. Ujung kain sarung tenunnya menggantung sekitar 10 cm di atas tanah becek. Kakinya yang pucat dan bersih melayang di udara, tidak menapak bumi. Yon, kakinya Yon, lihat kakinya, teriak Ardi serak. Suaranya hilang ditelan angin malam yang tiba-tiba berhembus kencang, membawa bau amis darah yang menusuk hidung. Namun Yono sudah buta dan tuli. Ia memeluk sosok dingin itu dengan erat, seolah memeluk kekasih yang paling dicintainya di dunia. Ardi berdiri kaku. Otot-ototnya seakan lumpuh menyaksikan pemandangan di depannya. Cahaya senter ponsel di tangannya bergetar hebat, menciptakan bayangan-bayangan liar di pepohonan sekitar. Yono masih memeluk erat sosok Ratih. Wajahnya dibenamkan di bahu wanita itu dengan penuh kerinduan. Yon, sadar Yon, rintih Ardi. Suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, Ratih mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Ardi, menembus sorot lampu senter, menembus jarak 10 meter di antara mereka, dan langsung menusuk ke dalam jiwa Ardi. Tatapan itu bukan tatapan manusia. Itu tatapan predator yang sedang memamerkan mangsanya. Perlahan, bibir merah Ratih terbuka,
menyeringai lebar hingga menampakkan deretan gigi yang runcing dan hitam. "Pulanglah sebelum giliranmu." Suara itu tidak keluar dari mulut Ratih, melainkan bergema langsung di dalam kepala Ardi. Suara yang berat, bergaung, dan penuh tekanan supranatural yang membuat telinga Ardi berdenging sakit. Ardi mundur selangkah, nafasnya tercekak. Saat itulah ia melihat transformasi yang mengerikan. Tubuh Ratih mulai bergetar, kain tenun dan manik-manik yang dikenakannya bergemerincing nyaring. Lehernya memanjang dengan tidak wajar, kulitnya meregang hingga terdengar bunyi kretek-kretek, tulang yang patah dan bergeser. "Yon, lepasin Yon, lari!" Ardi berteriak sekuat tenaga, mengalahkan rasa takutnya. Yono mendongak, wajahnya bingung. "Kenapa sih, Di? Ratih mau ngajak kita ke rumahnya, kok kamu teriak-teriak?" Belum selesai Yono bicara, tubuh Ratih melesat ke atas. Bukan melompat, tapi terbang melayang vertikal dengan kecepatan tinggi. Yono yang masih memeluk erat pinggang Ratih ikut terbawa, kakinya terangkat dari tanah. "Wah, apa ini? Ratih!" jerit Yono kaget. Kakinya menendang-nendang udara kosong. Ardi mengarahkan senternya mengikuti arah terbang mereka. Cahaya senter menyorot ke atas, menembus kegelapan malam. Apa yang dilihat Ardi di sana membuatnya jatuh terduduk di tanah lumpur. Di ketinggian sekitar 5 meter, Ratih berhenti melayang. Namun, wujudnya bukan lagi wanita cantik utuh. Kepalanya terpisah dari badannya, melayang sendiri di udara. Rambut panjangnya berkibar liar seperti tentakel gurita. Di bawah lehernya yang putus, menggantung organ-organ dalam tubuh yang berdenyut basah. Jantung, paru-paru, hati, dan usus yang menjuntai panjang, semuanya bersinar kemerahan di dalam gelap. Badan Ratih, tubuh tanpa kepala yang mengenakan kain tenun tadi, jatuh merosot ke tanah seperti boneka kain yang ditinggalkan. Yono ikut terjatuh bersamanya, terguling di lumpur. Tapi Yono tidak peduli. Ia segera bangkit, matanya terkunci pada sosok kepala terbang dan usus-usus yang melayang di atasnya itu. Bukannya lari ketakutan, Yono justru merentangkan tangannya ke atas, wajahnya dipenuhi kekaguman gila. "Tunggu Yang, jangan tinggalin aku ikut," racau Yono. Kepala Ratih di atas sana tertawa melengking. "Hihihihi, cit, cit, cit." Suara anak ayam itu lagi, kali ini terdengar sangat nyaring dan memekakkan telinga. Sosok itu melesat terbang horizontal, masuk menembus rimbunnya pepohonan hutan blok D17. Suara serit, serit, gesekan usus yang menyentuh daun-daun sawit terdengar jelas mengiringi kepergiannya. "Ratih!" Yono berteriak histeris. Tanpa pikir panjang, ia berlari kencang mengejar sosok itu, menerobos semak berduri belukar, masuk ke dalam kegelapan hutan terlarang. "Yon, jangan masuk! Mati kamu, Yon!" Ardi bangkit dan berusaha mengejar. Namun baru beberapa langkah Ardi memasuki batas hutan, ia menabrak sesuatu yang tak terlihat. Seperti menabrak tembok angin yang padat. Tubuhnya terpental mundur jatuh ke tanah. Hutan itu menolaknya, atau lebih tepatnya, hutan itu mengurungnya di luar. Dari dalam kegelapan hutan, suara langkah kaki Yono yang berlari menjauh masih terdengar, diiringi teriakan-teriakannya memanggil nama Ratih. Suara itu semakin lama semakin pelan, tenggelam di telan keheningan malam hutan Kalimantan yang purba. Ardi sendirian, di pinggir hutan yang angker, ditemani motor roda 3 yang mogok dan tubuh tanpa kepala milik Ratih yang tergeletak kaku di tanah beberapa meter darinya. Ardi merangkak mundur, menjauhi tubuh tanpa kepala itu. Ia takut tubuh itu tiba-tiba bangun dan mengejarnya. Dengan tangan gemetar hebat, Ardi mencoba menyalakan motor roda 3 itu lagi. Ceklek, ceklek. Ajaib, motor itu menyala dalam sekali starter. Ardi tidak membuang waktu. Ia memutar gas dalam-dalam, memutar balik motor dengan kasar hingga rodanya selip melempar lumpur.
Ia memacu kendaraan tua itu sekencang-kencangnya kembali ke arah mes, meninggalkan temannya yang hilang di telan hutan demi mengejar cinta dari makhluk pemakan bangkai. Sepanjang perjalanan pulang, Ardi menangis. Air matanya bercampur dengan debu dan angin malam. Ia tahu, ia baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat manusia. Dan ia tahu, malam ini belum berakhir. Yono ada di dalam sana, di blok D17, sendirian bersama Ratih dan entah makhluk apa lagi yang menghuni tempat terkutuk itu. Sesampainya di pos satpam depan, Ardi langsung ambruk dari motor. Pak Satpam yang jaga malam kaget melihat kondisi Ardi yang berantakan, berlumpur dan pucat pasi. "Mas Ardi, kenapa mas? Mana Mas Yono?" tanya Pak Satpam panik. Ardi menunjuk ke arah utara dengan tangan gemetar. Bibirnya terbata-bata mengucapkan satu kalimat yang membuat wajah Pak Satpam ikut memucat. "Yono diambil kuyang di blok D17. Malam itu, sirine tanda bahaya perkebunan meraung memecah kesunyian, membangunkan seluruh penghuni mes. Tapi Ardi tahu, raungan sirine itu tidak akan terdengar sampai ke dalam sana, ke tempat di mana Yono kini berada. Kabar hilangnya Yono menyebar seperti api di lahan gambut kering. Dalam hitungan menit, halaman mes yang biasanya sepi di malam hari berubah menjadi lautan manusia. Para pekerja berkumpul dengan wajah cemas, berbisik-bisik, sementara beberapa mandor sibuk berkoordinasi menggunakan handy-talkie. Namun, tidak ada satupun yang berani bergerak menuju blok D17 malam itu. Bahkan, tim keamanan yang bersenjata lengkap pun hanya berdiri siaga di perbatasan blok, menunggu perintah dari Pak Sardi. Ardi duduk di teras mes, selimut tebal membalut tubuhnya yang masih menggigil kedinginan. Di hadapannya, Pak Sardi dan seorang tetua adat bernama Kakek Irun sedang duduk bersila. Asap rokok kelembak menyan mengepul di antara mereka. "Jadi benar, kamu lihat dia terbang dengan usus terburai?" tanya Kakek Irun. Suaranya berat dan berwibawa. Matanya yang keruh menatap tajam ke arah Ardi. Ardi mengangguk lemah. "Iya, Kek. Kepalanya pisah sama badan. Yono ngejar kepalanya masuk hutan." Kakek Irun menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepala. Anak muda itu sudah kena ikat. Susah. Jiwanya sudah dipegang. "Kita cari sekarang, Kek," desak Pak Sardi, meski nada suaranya terdengar ragu. "Jangan," larang Kakek Irun tegas. "Masuk ke sana malam ini sama saja setor nyawa. Mereka lagi hajatan. Kita tunggu matahari terbit. Kalau Yono masih ada umur, besok pagi kita jemput badannya." Ardi hanya bisa pasrah. Malam itu terasa sangat panjang. Ia tidak berani kembali ke kamarnya, takut dengan bayang-bayang di setiap sudut ruangan. Ia memilih tidur di ruang tengah mes, ditemani beberapa rekan kerja yang bersimpati. Namun, tidur adalah kemewahan yang tidak bisa dinikmati Ardi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kepala Ratih yang melayang dengan organ dalam berdenyut kembali muncul, diiringi suara tawa melengking itu. Menjelang pukul 3 pagi, kehebohan kembali terjadi. Pintu depan mes digedor keras dari luar. "Brak, brak, brak. Tolong, ada orang di depan!" teriak salah satu satpam. Ardi dan beberapa orang langsung berhamburan keluar. Di halaman depan mes yang remang-remang, sesosok tubuh tergeletak di tanah berpasir. Tubuh itu kurus, kotor penuh lumpur, dan telanjang dada. Itu Yono. Ia kembali. Entah bagaimana caranya, ia berhasil keluar dari hutan itu dan berjalan sendiri sampai ke mes. "Yon, astaga Yono!" Ardi berlari menghampiri, membantu mengangkat tubuh temannya itu. Tubuh Yono terasa panas membara, seperti memegang panci yang baru diangkat dari kompor. Tapi anehnya, kulitnya basah oleh keringat dingin yang lengket. Matanya terpejam rapat, mulutnya komat kamit merapalkan sesuatu yang tidak jelas. Mereka membaringkan Yono di sofa ruang tengah. Kakek Irun segera datang membawa semangkuk air yang sudah diberi doa. Ia memercikkan air itu ke wajah Yono. "Shh, panas, panas," desis Yono. Tubuhnya menggeliat kesakitan setiap kali terkena percikan air doa. "Buka bajunya,"
Coba lihat punggungnya. Perintah kakek Irun. Ardi dan seorang teman membantu membalikan badan Yono. Saat punggung Yono terekspos di bawah cahaya lampu neon, semua orang yang ada di ruangan itu menahan napas ngeri. Di punggung Yono yang kurus kering itu, terdapat memar besar berwarna biru kehitaman. Memar itu bukan akibat benturan. Bentuknya aneh, melingkar dengan pola bergerigi di tepinya. Jika diamati lebih teliti, itu adalah bekas gigitan. Gigitan mulut manusia ukuran raksasa yang mencakup hampir seluruh punggung atas Yono. Dan di tengah-tengah bekas gigitan raksasa itu, kulit Yono melepuh membentuk pola lain. Pola 5 jari tangan yang tercetak jelas, seolah ada tangan panas yang pernah menempel di sana cukup lama. Ini tanda kepuhunan, bisik kakek Irun, wajahnya tegang. Dia sudah ditandai, dia sudah dicicipi. Mereka memulangkan badannya, tapi... Kalimat kakek Irun terpotong oleh suara benturan keras dari atas atap mes. Kubrak! Suara itu terdengar tepat di atas ruang tengah, seolah ada benda berat yang jatuh menimpa Seng. Lampu ruangan berkedip-kedip liar. Angin kencang tiba-tiba berhembus masuk, membanting pintu dan jendela yang terbuka. Yono yang semula meracau pelan, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Matanya merah total, tidak ada bagian putihnya sama sekali. Ia bangkit duduk dengan gerakan kaku seperti boneka kayu. Kepalanya memutar perlahan, menatap satu persatu orang di ruangan itu, lalu berhenti tepat di wajah Ardi. Yono menyeringai lebar, seringai yang sama dengan yang dilihat Ardi di kamar mandi. Ardi, Ratih titip salam, ucap Yono dengan suara berat wanita itu lagi. Ardi, Ratih bilang, jantungmu suaranya merdu. Duk, 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 duk. Lanjutnya sambil menunjuk dada Ardi dengan jari telunjuk yang kukunya sudah menghitam. Setelah mengucapkan itu, Yono muntah. Ia memuntahkan cairan hitam pekat bercampur gumpalan rambut panjang yang menggulung-gulung di lantai. Bau busuk bangkai langsung memenuhi seluruh ruangan, membuat beberapa orang lari keluar untuk muntah. Yono ambruk kembali ke sofa, pingsan. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Tegang dia, jangan sampai lidahnya tergigit, teriak kakek Irun sambil menekan jempolnya ke dahi Yono, membaca mantra pengusir setan dengan suara lantang. Ardi memegangi kaki Yono yang menendang-nendang liar. Air matanya menetes melihat kondisi temannya. Ini bukan sakit medis, ini bukan demam biasa. Yono sedang ditarik paksa dari 2 arah, dunia manusia dan dunia kegelapan blok D17. Di luar, suara gesekan di atap semakin ramai. Sret, sret, cit, cit, cit. Bukan hanya satu, terdengar seperti ada 3 atau 4 makhluk yang sedang merayap di atas Seng, mencakar-cakar ingin masuk, ingin mengambil kembali apa yang sudah mereka tandai. Malam itu, Ardi tahu bahwa Yono mungkin sudah kembali secara fisik, tapi jiwa temannya itu sebagian besar sudah tertinggal di sana, menjadi mainan para penghuni hutan terlarang, dan mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Fajar menyingsing dengan enggan di ufuk timur, membawa sedikit kelegaan bagi para penghuni mes yang semalaman diteror suara cakar dan tawa kuntilanak dari atap. Saat matahari mulai meninggi, suara-suara gaib itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang mencekam. Yono masih terbaring lemah di sofa ruang tengah, dikelilingi oleh Ardi dan beberapa orang yang bergantian menjaganya. Kondisinya stabil, tapi tatapannya kosong melompong, seolah nyawanya sedang melayang entah di mana. Pukul 8 pagi, sebuah mobil operasional kantor datang membawa kabar dari Jakarta. Manajer HRD pusat menghubungi Pak Sardi via telepon satelit, satu-satunya alat komunikasi yang bisa menembus isolasi tempat itu. Ardi, sini sebentar, panggil Pak Sardi dengan wajah serius. Ardi mendekat, matanya bengkak kurang tidur. Ada kabar duka dari keluarga Yono di Jawa. Ibunya kritis di rumah sakit. Stroke pecah pembuluh darah semalam.
Kakaknya minta Yono dipulangkan secepatnya. Mumpung ibunya masih ada napas. Bisik Pak Sardi pelan agar tidak. Fajar menyingsing dengan enggan di ufuk timur, membawa sedikit kelegaan bagi para penghuni mes yang semalaman diteror suara cakar dan tawa kuntilanak dari atap. Saat matahari mulai meninggi, suara-suara gaib itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang mencekam. Yono masih terbaring lemah di sofa ruang tengah, dikelilingi oleh Ardi dan beberapa orang yang bergantian menjaganya. Kondisinya stabil, tapi tatapannya kosong melompong, seolah nyawanya sedang melayang entah di mana. Pukul 8 pagi, sebuah mobil operasional kantor datang membawa kabar dari Jakarta. Manajer HRD pusat menghubungi Pak Sardi via telepon satelit, satu-satunya alat komunikasi yang bisa menembus isolasi tempat itu. "Ardi, sini sebentar," panggil Pak Sardi dengan wajah serius. Ardi mendekat, matanya bengkak kurang tidur. Ada kabar duka dari keluarga Yono di Jawa. Ibunya kritis di rumah sakit, stroke pecah pembuluh darah semalam. Kakaknya minta Yono dipulangkan secepatnya. Mumpung ibunya masih ada napas. Bisik Pak Sardi pelan agar tidak didengar Yono. Ardi terhenyak. Kabar ini datang di saat yang sangat kebetulan. Atau mungkin bukan kebetulan. "Kita pakai alasan ini buat memulangkan Yono, Pak. Mungkin kalau dia jauh dari sini, gangguan itu bakal berhenti," usul Ardi penuh harap. Pak Sardi mengangguk setuju. "Saya sudah siapkan speedboat khusus jam 10 nanti. Tiket pesawat dari Banjarmasin ke Surabaya juga sudah dipesan. Kamu tolong bantu dia packing, pastikan dia naik ke speedboat dengan selamat." Ardi segera menghampiri Yono. Ia berlutut di samping sofa ruang tengah, menggenggam tangan temannya yang dingin. "Yon, dengar aku Yon. Ibu kamu sakit keras di Jawa. Kamu harus pulang sekarang. Kita pulang ya," ucap Ardi lembut. Mendengar kata ibu, ada sedikit reaksi di mata Yono. Pupil matanya bergerak, fokusnya perlahan kembali. Air mata menetes dari sudut matanya. "Ibu," bisik Yono lirih. Suaranya kembali normal, bukan suara wanita tua itu lagi. "Iya ibu, ayo aku bantu beres-beres. Kamu kuatkan jalan?" Yono mengangguk lemah. Dibantu Ardi, ia berjalan tertatih-tatih menuju kamar mereka. Ardi dengan cekatan memasukkan semua baju dan barang-barang Yono ke dalam tas ransel besar. Ia sengaja meninggalkan botol minyak dan benda-benda aneh yang pernah ditunjukkan Yono di kamar itu. Ia tidak ingin benda terkutuk itu ikut terbawa pulang. "Udah siap semua, Yon. Tas udah ready. Sekarang kamu ganti baju yang bersih, cuci muka biar segeran dikit pas ketemu orang di jalan," kata Ardi sambil menyerahkan handuk dan baju ganti. Yono duduk di tepi ranjang, menatap tas ranselnya dengan tatapan sendu. "Makasih ya, Di. Maafin aku udah nyusahin kamu." "Nggak usah dipikirin. Yang penting kamu selamat sampai rumah. Udah sana, cuci muka dulu di kamar mandi. Aku tunggu di sini." Yono berjalan pelan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar mereka. Pintu kamar mandi ditutup, terdengar suara keran air dinyalakan. Ardi menghela nafas lega. Akhirnya mimpi buruk ini akan berakhir. Yono akan pulang, dan semoga semua teror ini ikut pergi bersamanya. Ardi duduk menunggu sambil mengecek ulang tiket pesawat di ponselnya yang baru mendapat sinyal wifi kantor. 1 menit, 2 menit, 5 menit berlalu. Suara air keran masih mengalir deras, tapi tidak ada suara aktivitas mandi atau cuci muka. "Yon, udah belum? Speedboatnya keburu jalan loh," panggil Ardi. Hening, tidak ada jawatan. Hanya suara air gemericik yang konstan. Perasaan tidak enak kembali menyergap Ardi. Ia bangkit dan mengetuk pintu kamar mandi. "Yon, masih hening." Ardi mencoba memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Ia mendorong pintu itu pelan-pelan. "Yon, aku Ma." Kalimat Ardi terputus. Matanya membelalak kaget. Kamar mandi itu kosong.
Jendela ventilasi kamar mandi yang sempit dan tinggi itu terbuka lebar. Kawat nyamuknya jebol dirusak paksa. Air keran mengalir deras memenuhi ember yang luber. Tapi Yono tidak ada di sana. Astaga, Yono! Teriak Ardi panik. Ia berlari keluar kamar, menuju halaman belakang mes yang berbatasan langsung dengan jendela kamar mandi itu. Di tanah becek di bawah jendela, Ardi melihat jejak kaki telanjang. Jejak itu berlari menjauh, mengarah lurus ke hutan sawit. Arah utara. Arah blok D17. Pak Sardi, tolong! Yono kabur lagi! Teriak Ardi sekuat tenaga sambil berlari mengikuti jejak itu. Sontak mes kembali gempar. Pak Sardi, satpam dan beberapa pekerja yang mendengar teriakan Ardi langsung ikut mengejar. Tapi Yono, meski dalam kondisi sakit, seolah mendapat suntikan tenaga gaib. Jejak kakinya begitu jauh, langkahnya lebar-lebar seperti orang yang sedang terbang. Ardi berlari di barisan paling depan. Napasnya memburu, pikirannya kalut. Kenapa? Kenapa di detik-detik terakhir Yono malah kembali ke sana? Apa panggilan darah dari ibunya kalah kuat dengan panggilan darah dari makhluk itu? Mereka sampai di perbatasan hutan blok D17. Siang hari bolong, tapi hutan itu tetap terlihat gelap dan menakutkan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seolah menjadi gerbang pembatas dunia manusia dan dunia mereka. Berhenti, jangan masuk sembarangan, teriak Pak Sardi memperingatkan tim pengejar. Tapi Ardi tidak peduli. Ia melihat sesuatu di dalam sana. Sekitar 50 meter masuk ke dalam hutan, di bawah sebuah pohon banggeris raksasa yang akar-akarnya menonjol keluar tanah, terlihat siluet seseorang sedang duduk bersila. Itu Yono. Ia duduk tenang, membelakangi mereka, menghadap batang pohon besar yang berlubang di tengahnya. Yon, pulang Yon, ibu nungguin, teriak Ardi putus asa. Suaranya pecah menahan tangis. Yono tidak menoleh, tapi dari kejauhan Ardi bisa melihat bahu Yono berguncang-guncang. Ia sedang tertawa. Dan di samping Yono, dari balik kegelapan lubang pohon besar itu, perlahan muncul sepasang tangan pucat yang panjang. Tangan itu memeluk leher Yono dari belakang, menariknya pelan-pelan untuk masuk lebih dalam ke rongga pohon, masuk ke dalam pelukan kegelapan abadi yang sudah menunggunya. Angin hutan berhembus kencang, membawa suara bisikan massal yang membuat seluruh tim pengejar mundur ketakutan. Dia milik kami, selamanya. Dan saat itu, Ardi sadar. Tiket pesawat, speedboat, dan harapan kepulangan itu sudah hangus terbakar. Yono tidak akan pernah pulang. Matahari tepat di atas kepala. Namun cahayanya tak mampu menembus kanopi rapat hutan blok D17. Di hadapan Ardi dan tim pencari, Yono duduk bersila di bawah pohon banggeris raksasa. Separuh tubuhnya sudah masuk ke dalam rongga pohon yang gelap. Sepasang tangan pucat itu masih melingkar di lehernya, menariknya inci demi inci seolah hendak menelan Yono bulat-bulat ke dalam perut bumi. "Tarik dia keluar, sekarang!" perintah Pak Sardi. Suaranya menggelegar mengalahkan rasa takut anak buahnya. 3 orang satpam berbadan tegap maju bersamaan, membawa tambang dan golok. Mereka menerobos semak belukar, membaca doa-doa sebisa mungkin. Saat mereka mendekat, tangan pucat itu tiba-tiba melepaskan leher Yono dan seret, lenyap masuk kembali ke dalam lubang pohon secepat kilat. Yono terkulai lemas ke tanah. "Ambil dia, cepat!" teriak Ardi. Para satpam segera mengangkat tubuh Yono dan membopongnya lari keluar dari area hutan, menjauh dari pohon terkutuk itu. Mereka tidak berhenti berlari sampai mencapai jalan tanah perkebunan sawit yang terang benderang. Yono dibaringkan di bak mobil pickup patroli. Napasnya masih ada, tapi sangat lemah. Matanya terbuka lebar, menatap langit biru dengan pandangan kosong yang mengerikan. Mulutnya menganga, membentuk senyum lebar yang kaku dan tidak wajar, seolah otot wajahnya terkunci dalam ekspresi kegembiraan abadi yang palsu. "Kita bawa ke klinik dulu, baru langsung ke dermaga. Jangan ditunda lagi," putus Pak Sardi. Ardi duduk di bak belakang menemani Yono. Ia menggenggam tangan sahabatnya itu. Dingin,
Bukan dingin seperti es batu, tapi dingin hampa, seperti memegang manekin plastik. Tidak ada denyut kehidupan yang hangat di sana. "Yon, kita pulang ya," bisik Ardi. Meski hatinya tahu kata-kata itu percuma. Perjalanan speedboat menyusuri sungai menuju bandara terasa sangat sunyi. Yono didudukkan di kursi penumpang. Tubuhnya diikat sabut pengaman agar tidak merosot. Sepanjang perjalanan ia tidak bergerak, tidak berkedip, dan tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah antah berantah yang hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Sesampainya di bandara, proses pemulangan Yono berjalan lancar berkat bantuan koneksi perusahaan. Ardi ditugaskan menemani Yono sampai ke rumah duka di Jawa Timur. Di dalam pesawat, Ardi tidak bisa tidur sekejap pun. Ia terus waspada, takut Yono tiba-tiba mengamuk atau melompat dari kursi. Tapi Yono tetap diam, tenang, terlalu tenang, seperti mayat hidup yang sedang dipaketkan. Malam harinya, mereka tiba di rumah orang tua Yono di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Suasana duka menyambut. Bendera kuning sudah terpasang. Ibu Yono ternyata sudah meninggal dunia 2 jam sebelum pesawat mereka mendarat. Ardi menyerahkan Yono kepada kakak dan keluarganya. Tangis pecah di ruang tamu. Mereka memeluk Yono, mengguncang-guncangkan tubuhnya, bertanya kenapa ia diam saja saat melihat jenazah ibunya terbujur kaku di hadapannya. Yono tidak menangis, ia tidak bereaksi. Ia hanya berdiri mematung di samping keranda jenazah ibunya dengan senyum lebar kaku yang masih menghiasi wajahnya. Mas Yono kenapa mas?" tanya adik perempuannya histeris kepada Ardi. Ardi menunduk, tidak sanggup menatap mata keluarga itu. Dia sakit di sana, kena teguran hutan. Seorang kiai sepuh dipanggil untuk melihat kondisi Yono. Kiai itu memegang dahi Yono, lalu mundur perlahan dengan wajah sedih. Jasadnya ada di sini, utuh. Tapi isinya sudah kosong, Nak. Sukmanya tertinggal jauh di seberang pulau, berikat kuat di sana. "Ini berat, sangat berat," ucap kiai itu pelan. Ardi lemas. Konfirmasi itu menghancurkan sisa harapannya. Yono memang sudah pulang, tapi hanya sebagai cangkang kosong. Jiwa Yono yang asli, kesadarannya, emosinya, tawanya, semuanya masih terperangkap di bawah pohon banggeris di Blok D17, menjadi teman abadi bagi Ratih dan makhluk-makhluk hutan lainnya. Seminggu setelah pemakaman ibunya, Ardi memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Ia tidak sanggup kembali ke Kalimantan. Ia tidak sanggup melihat hutan sawit lagi seumur hidupnya. Malam terakhir Ardi di mes perkebunan. Sebelum besok paginya ia terbang pulang selamanya. Ia sedang mengemasi barang-barangnya di kamar. Kamar itu terasa sangat sepi tanpa kehadiran Yono. Ardi memasukkan baju terakhir ke dalam koper, lalu menutup resletingnya. "Srit!" Suara itu. Ardi terpaku. Suara gesekan di atap itu kembali terdengar. Jelas dan dekat. Ardi memberanikan diri menongak menatap ventilasi di atas jendela kamar. Tempat di mana Yono dulu sering melihat mata merah itu. Tidak ada mata merah di sana. Gelap. Tapi kemudian terdengar suara bisikan halus yang dibawa angin malam menyusup masuk lewat celah kayu. Ardi. Itu suara Yono. Suara Yono yang asli, bukan suara hantu wanita. Suaranya terdengar sedih, jauh, dan bergema seperti orang yang berteriak dari dasar sumur yang sangat dalam. "Tolong aku, Di. Dingin di sini. Ratih jahat, Di. Ratih makan jantung aku." Bisikan itu berubah menjadi isak tangis yang menyayat hati, lalu perlahan menjauh, seolah diseret paksa kembali ke dalam kegelapan hutan. "Jangan, lepasin. Ardi, tolong." Suara teriakan Yono lenyap, digantikan oleh suara lain yang lebih dominan. Suara tawa melengking yang penuh kemenangan. "Hihihihihi, cit 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 cit." Dan di kejauhan, dari arah utara Blok D17,
terdengar suara burung hantu memekik panjang, menutup kisah tragis seorang pemuda yang nekat mencintai apa yang seharusnya tidak disentuh manusia. Ardi mematikan lampu, menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, dan menangis dalam diam hingga pagi menjemput. Ia tahu, sampai kapanpun, sebagian dari dirinya akan selalu dihantui oleh rasa bersalah karena meninggalkan sahabatnya sendirian di neraka hijau itu. Kesimpulannya, Ardi selamat pulang. Tapi pengalaman di Blok D17 membuktikan bahwa ada tempat yang memang tidak boleh disentuh. Apalagi ketika larangan adat sudah dipasang dan peringatan sudah diberikan berkali-kali. Hikmahnya, hidup di tanah orang menuntut hormat pada pamali, batas wilayah, dan aturan warga setempat. Ketika rasa penasaran dipelihara, lalu ditambah ego dan nafsu, manusia bisa kehilangan arah sampai mengorbankan dirinya sendiri dan orang-orang yang masih menunggu di rumah. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar di bawah tentang bagian mana yang paling bikin merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.